Madura itu luar biasa. Mereka terbiasa dengan qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa itu. Nah, satu lagi, masyarakat Madura itu kalau seandainya kita bertamu ke rumahnya, subhanallah, pokoknya kenyang lah banget. Apa yang ada itu dikeluarin semua gitu, dan semua yang disuguhin itu harus dihabisin semuanya. Kenapa? Kalau tidak dimakan itu menandakan dia tidak hormat terhadap tuan rumah yang telah menyediakan hidangan. Kalau Sunda kan beda ya, Sunda mah asal misalkan hidangan kue, bolu segala macam gitu, diambil satu kue air habis udah gitu ya, itu bukti penghormatan kepada tuan rumah. Tapi kalau masyarakat Madura, Madura yang asli ya, tahu kalau masyarakat Madura di sini, Madura yang asli, subhanallah. Makanya kalau orang bertamu ke orang Madura, sebisa mungkin perut harus kosong dulu ya. Kenapa? Karena apa yang ada di rumah dikeluarin semua dan itu harus dimakan semuanya gitu ya. Beda adat istiadat gitu ya. Wal milhum mim ma'danihi, dan pengambilan garam dari tambaknya. Wan naqdaini, nah ini mungkin beda ya, mohon maaf. Wan naqdaini, emas dan perak. Kalau di sini emas dan perak itu orang bebas, tapi kalau sejak ada penambangan emas di Amerika, kemudian di Inggris, kemudian merembet ke negara-negara lain, maka penambangan emas hanya dimiliki oleh pemerintah atau pihak-pihak swasta yang mengizinkan karyawannya untuk menambang emas dan perak. Selain karyawan, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, kalau di sini termasuk ke dalam apa namanya, wa tahdirul mubah, menggunakan barang yang diperbolehkan secara umum. Kalau emas dan perak kan sesuatu yang mahal gitu ya, ya jelas saja. Maka kalau seandainya pihak swasta memberlakukan peraturan yang ketat bagi karyawannya, maka tidak boleh orang lain masuk ke dalam pekarangannya selain tanpa izin dari pihak perusahaan. Wa ghairihima, dan selain emas dan perak, maksudnya barang tambang kayak nikel, batu bara, boksit dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja menurut kitab Sulamut Taufik. Tapi tidak ya, kalau al-hukmu yataghayyaru bitaghayyuril azman wal amkan. Hukum itu berubah sebagaimana perubahan waktu dan tempat. Zaman berubah, maka peraturan pun berubah. Kalau zaman dulu ada bikutil baladi. Bikutil baladi itu di dalam urusan tentang zakat, bikutil baladi dengan makanan yang mengenyangkan bagi daerah tersebut. Pada umumnya seluruh dunia menggunakan barang yang menguatkan badan, itu adalah beras. Tapi ada beberapa daerah seperti halnya mungkin Barat tetap aja dengan roti ya, Barat dengan roti, kemudian Papua dengan sagu, kemudian sedikit daerah Madura itu dengan beras jagung. Beras jagung itu jangan dibayangkan jagung dijadikan jagung dinarak seperti beras, bukan. Beras digiling halus kemudian ditaburkan kepada beras. Ya, jadi campuran antara beras dengan jagung. Ya, emang rasanya manis gitu ya, makan nasi manis gitu. Kan kalau kita mah tawar gitu ya. Kalau di situ Bondo, masyarakat Madura khususnya, itu nasi jagung beras nyebutnya. Wal ghairihima, dan barang tambang. Wal ma'u, dan juga pengambilan air. Nah, ini tetap, kalau pengambilan air mah tetap di tempat-tempat yang dibolehkan. Lisyurbi, apalagi untuk meminum, maka dibolehkan. Minal mustakhlafi, dari tempat untuk pengambilan air. Nah, seperti halnya dulu Nabi Musa alaihissalam justru mendapatkan jodoh ketika menolong dua orang gadis kakaknya yang ditikah, mengambil air untuk binatang ternaknya.
ketika dilihat ada sekumpulan orang-orang yang menunggu giliran, di situ ada laki-laki perempuan maka si perempuan tersebut menghindar dari kumpulan laki-laki. Lalu ditolonglah oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam badannya kekar, dengan sekali keduk itu air langsung ketimba banyak gitu ya. Kemudian bahwa perempuan tersebut kemudian pulanglah, kemudian laki-laki adik beradik gitu ya, kakak dan beradik. Kata ayahandanya Nabi Syuaib alaihissalam, wahai putriku, kenapa engkau pulang cepat? Biasanya juga agak sore ke malam-malaman katanya. Oh tidak ayah, katanya, tadi kami bertemu dengan seseorang yang tinggi, kekar badannya, kemudian perangainya baik. Kenapa kamu bisa menyebutkan bahwa perangainya baik? Di antara kumpulan orang itu tidak ada yang menolong kami, hanya dia yang menolong, katanya. Oh, undang, katanya. Diundanglah oleh putrinya tersebut atas undangan ayahandanya. Kemudian ketika hendak berjalan, Nabi Musa alaihissalam berkata, nanti dulu, katanya. Biarkan saya berjalan di depan, katanya, jangan di belakang. Paham lah ya? Itu akhlak Nabi Musa alaihissalam sangat dijaga. Kan namanya juga Nabi gitu ya. Kemudian Nabi Musa berjalan dengan ditunjukkan arahnya. Kemudian setelah sampai, singkat cerita, Nabi Syuaib bertanya kepada putrinya, wahai putriku, apa yang kau lihat dari pemuda ini? Ayah, ini adalah pemuda yang baik, pemuda yang sangat menjaga kehormatannya. Atas dasar apa engkau mengatakan bahwa pemuda ini baik? Dia ketika berjalan dari tempat pengambilan air sampai ke sini, ke rumah, itu dia tidak mau berjalan di belakang kami, tapi berada di depan. Wah, luar biasa, ya. Maka kalau ada laki-laki berjalan di belakang perempuan, nah itu subhanallah ya, namanya juga laki-laki ya, setan ngagupayan gitu ya, tak luar biasa. Nah, Nabi Musa alaihissalam terjaga sehingga Nabi Musa dilamar oleh Nabi Syuaib alaihissalam untuk menjadi suami putrinya, luar biasa. Tapi Nabi Musa tidak punya harta. Kemudian Nabi Musa menjawab, wahai Nabi Allah, saya tidak memiliki apa-apa. Tapi Nabi Musa memiliki kekuatan dan keahlian di dalam menggembala kami, maka sebagai maharnya beliau harus mengembalakan kambing selama 7 tahun, baru boleh pergi.